Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya sehat ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait akuntansi ijarah. Jadi kalau di fikih muamalah saudara sudah dipelajari apa itu ijarah, bagaimana hukumnya dan sebagainya. Sekarang di mata kuliah ini kita bicara tentang akuntansi ijarah. Bagaimana mencatat, bagaimana mengakui, bagaimana cara menyajikan dari ijarah tersebut. Baik, teman-teman semuanya, ijarah itu terdiri dari dua hal. Ada ijarah atas aset berwujud, yang kedua adalah ijarah atas jasa. Nah, nanti kita akan belajar ya, tentang ijarah. Kita masuk yang pertama terkait definisi. Definisi ijarah atas aset berwujud. Yang pertama adalah ijarah. Itu apa? Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Itu kalau ijarah. Sedangkan kalau ijarah muntahiyah bitamlik adalah ijarah dengan wa'ad. Perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Jadi membedakan antara akad ijarah dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik adalah adanya perpindahan kepemilikan objek ijarah atau tidak. Kalau ada perpindahan berarti masuk ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, apa itu objek ijarah? Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau aset tidak berwujud. Kemudian umur manfaat adalah suatu periode di mana aset itu diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset. Dalam umur manfaatnya, periodenya. Kemudian tadi di atas ada kata wa'ad gitu ya, wa'ad. Apa itu wa'ad? Wa'ad adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu transaksi. Itu adalah wa'ad, janji. Jadi ijarah muntahiyah bitamlik adalah ijarah dengan adanya janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Itu adalah ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian dasar pengaturannya apa? Dasar pengaturannya adalah satu tentang PSAK 107 tentang akuntansi ijarah dan PSAK 16 tentang aset tetap, PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Gitu. Kemudian kita lihat penjelasannya. Jadi kalau tadi definisi, kemudian dasarnya, sekarang penjelasan. Yang pertama adalah ijarah. Ijarah merupakan akad sewa menyewa suatu aset ijarah tanpa adanya perpindahan resiko dan manfaat yang signifikan terkait kepemilikan aset tersebut dengan atau tanpa adanya opsi untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau bank kepada penyewa atau bank pada saat tertentu. Jadi yang disewa bisa berupa rumah, bisa berupa mobil, bisa berupa apapun itu tanpa adanya perpindahan risiko dan manfaat. Kemudian pada umumnya,
terkait transaksi ijarah muntahiyah bitamlik muncul karena adanya kebutuhan untuk memiliki aset tertentu di mana pemenuhan kebutuhan aset tersebut dipenuhi melalui akad ijarah. Kemudian, bank dapat meminta penyewa atau nasabah untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Jadi kalau yang sekarang, bank dapat meminta penyewa atau nasabah untuk memberikan jaminan karena adanya risiko kerugian tadi. Jumlah, ukuran, dan jenis aset ijarah itu harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. Jumlahnya berapa, ukurannya berapa, jenis asetnya apa, harus muncul dalam akad. Jadi kalau tidak ada dalam akad, akadnya bisa berarti bermasalah. Ini bagi saudara orang di syariah, orang hukum, nanti kalau misalnya audit terkait syariah, lihat akadnya ya, dilihat akadnya. Jadi begitu pula dengan akad-akad yang lain. Kemarin ada akad musyarakah, sebelumnya akad mudharabah, kemudian akad apa lagi kemarin ya. Nah, itu harus lihat akadnya bagaimana, tercantum dengan jelas tidak. Seperti itu. Kemudian, biaya perbaikan aset ijarah merupakan tanggungan pemilik. Pemiliknya siapa gitu ya. Dan perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Jadi misal penyewa ini ingin memperbaiki aset ijarah, maka harus menyampaikan kepada pemiliknya, Pak atau bank atau siapapun itu, ini rusak, saya mau memperbaiki boleh tidak, harus ada komunikasi dan ada persetujuan dari pemilik. Nah, dalam transaksi ijarah muntahiyah bitamlik, perpindahan kepemilikan suatu aset dari bank kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah secara misal hibah atau penjualan sebelum akad berakhir atau penjualan pada akhir masa ijarah atau penjualan secara bertahap apabila objeknya bisa dipindahkan secara bertahap. Itu yang harus dilakukan ketika ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, dalam transaksi jual dan transaksi ijarah balik atau sell and leaseback harus merupakan transaksi yang terpisah. Terpisah. Tidak boleh saling tergantung atau namanya ta'aluk. Ya. Sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Ya, harus terpisah dan harga jual harus dilakukan secara nilai wajar. Kemudian dalam transaksi ijarah dan ijarah lanjut atau lease and sublease, pembayaran untuk sewa di muka merupakan aset ijarah. Jadi membayar untuk sewa di muka adalah aset ijarah. Oke, itu. Selanjutnya tentang biaya perolehan aset ijarah, ini mengacu pada ketentuan biaya perolehan aset tetap di BSAK 16 tentang aset tetap. Ingat ya, perolehan misal beli tanah berapa, kemudian ada pajak, ada biaya balik nama, ada macam-macam, dijumlah semua, baru itu yang namanya biaya perolehan. Kemudian ada metode penyusutan, ada umur manfaat, nilai residu dari aset ijarah, itu mengacu pada penyusutan aset tetap yang serupa sebagaimana diatur di PSAK 16 tentang aset tetap.
Kemudian umur manfaat aset ijarah pada ijarah muntahiya bitamlik ini sesuai dengan masa akad ijarah. Kemudian kita lihat terkait kebijakan penyusutan, ya, penyusutan atau amortisasi yang dipilih itu harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomi ini dapat berbeda nih dengan umur teknis. Misal, mobil yang dapat dipakai 10 tahun ini diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik selama 5 tahun. Nah, dengan demikian umur ekonomisnya berapa? 5 tahun. Yang dihitung adalah akad ijarahnya itu berapa tahun. Itu adalah umur ekonomisnya. Nah, bank harus melakukan uji penurunan nilai atas aset ijarah yang dimiliki secara periodik berdasarkan nilai wajar. Dan nanti ketika terjadi penurunan nilai, maka bank wajib membentuk cadangan kerugian nilai atas aset ijarah. Gitu ya. Nah, kemudian apabila terjadi pemulihan nilai atas nilai aset ijarah yang telah mengalami penurunan nilai tadi, ya, maka bank dapat memulihkan aset ijarah pada nilai bukunya atau nilai yang dapat diperoleh kembali atau recoverable amount, yaitu jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi antar pihak yang bebas setelah dikurangi biaya yang terkait. Itu adalah nilai yang dapat diperoleh kembali. Kemudian piutang pendapatan sewa atas pokok porsi dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait. Nah, dalam bagian ini, teman-teman semuanya, hanya mencakup bank itu sebagai pemilik objek sewa atau lesor dalam transaksi beli dan ijarah, beli dan ijarah balik, dan ijarah lanjut. Ya. Oke, itu tadi terkait sebelumnya penjelasan, sekarang masuk ke perlakuan akuntansinya nih. Perlakuan akuntansinya tadi ini meliputi pengakuan dan pengukuran. Jadi bagaimana asetnya itu diakui, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana pendapatan diakui, bagaimana cara mengukur pendapatannya, dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah terkait aset. Kapan kita mengakui aset? Aset ijarah itu diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan. Itu adalah pengakuannya, ya, pengakuan. Sedangkan pendapatan sewa diakui selama masa akad dengan nasabah. Tuh, pengakuannya itu selama masa akad bank dengan nasabah. Nah, aset ijarah disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan aktiva sejenis, sedangkan aset ijarah dalam ijarah muntahiyah bitamlik disusutkan sesuai dengan masa sewa. Jadi beda perlakuan ya. Kalau ijarah hanya menyewakan, kalau ijarah muntahiyah bitamlik tadi ada perpindahan kepemilikan. Ya. Jadi kalau hanya menyewakan, berarti bank memiliki rumah disewakan kepada orang, rumahnya tersebut memiliki umur ekonomi 10 tahun, maka penyusutannya 10 tahun. Sedangkan kalau aset ijarah dalam ijarah muntahiyah bitamlik yang ada perpindahan kepemilikan tadi, itu disusutkan sesuai dengan masa sewa. Misal ijarah IMBT-nya itu 5 tahun, berarti penyusutannya 5 tahun. Misal IMBT-nya 3 tahun, disusutkannya 3
tahun, sesuai dengan masa sewa. Nah, biaya perbaikan aset ijarah, baik yang dilakukan oleh pemilik maupun yang dilakukan oleh nasabah dengan persetujuan pemilik, dan biaya tersebut dibebankan kepada pemilik, diakui sebagai beban ijarah. Ya, ada beban ijarah. Kemudian kalau biaya perbaikan aset, ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing. Jadi kalau pada biaya perbaikan aset IMBT melalui penjualan bertahap ya, maka sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing. Nah, kemudian pada saat terjadi penurunan nilai aset ijarah ya, maka bank mengakui sebagai kerugian penurunan nilai aset sebesar selisih antara nilai buku dengan nilai wajar aset. Seperti itu. Kemudian, jika berdasarkan evaluasi secara periodik itu diketahui bahwa jumlah penurunan nilai berkurang, maka bank dapat memulihkan kerugian penurunan nilai yang telah diakui paling tinggi sebesar cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk. Oke. Kemudian terkait perpindahan nih, perpindahan kepemilikan aset ijarah dari bank pada nasabah dalam IMBT ya. Ini ada 4 cara. Yang pertama ada hibah, ada penjualan sebelum berakhir masa ijarah, penjualan setelah selesai masa ijarah, penjualan secara bertahap. Nah, ini kita lihat yang pertama dulu, terkait hibah. Kalau perpindahan kepemilikan aset ijarah IMBT itu kepada nasabah dengan cara hibah, maka jumlah tercatat aset ijarah yang dihibahkan itu diakui sebagai beban. Muncul beban. Kemudian kalau dengan cara penjualan sebelum berakhirnya masa ijarah, maka ada selisih ya, misal ada selisih antara harga jual dan jumlah tercatat itu, ada selisihnya, maka diakui sebagai keuntungan. Ya, ini penjualannya di sini, jumlah tercatat asetnya di sini, maka diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Kemudian kalau misal penjualan setelah selesai masa ijarah, maka sama ya, selisih antara harga jual dan jumlah tercatat ijarah itu juga diakui sebagai untung atau rugi gitu. Kemudian kalau yang terakhir penjualan secara bertahap ya, maka yang pertama jika terjadi selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian gitu ya. Atau yang kedua, bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Tuh, jadi kalau bertahap, selisihnya antara harga jual dan jumlah tercatat diakui sebagai penjualan atau kerugian, sedangkan bagian yang tidak dibeli penyewa, diakui sebagai aset tidak lancar. Seperti itu. Kemudian dalam hal bank melakukan transaksi ijarah lanjut, maka ijarah diamortisasi selama masa ijarah antara bank dengan pemilik aset. Kemudian bank wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang pendapatan sewa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK terkait.
Itu kalau dalam sini. Kemudian penyajian. Sekarang kita masuk ke dalam penyajian ya. Kalau tadi terkait pengukuran dan pengakuannya, sekarang bagaimana menyajikan dalam akuntansinya. Yang pertama, objek sewa diperoleh bank itu disajikan sebagai aset ijarah. Jadi bank menyewakan gitu ya, itu aset ijarah. Kemudian akumulasi, penyusutan atau amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai dari aset ijarah disajikan dalam pos aset ijarah. Pos lawan aset ijarah. Jadi ada aset ijarah, lawannya ini adalah akumulasi, penyusutan atau amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai dari aset ijarah. Kemudian porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar itu disajikan sebagai piutang sewa. Jadi ada pendapatan sewa tapi belum dibayar, disajikan sebagai piutang sewa karena belum menerima bank itu umpamanya. Kemudian porsi ujroh atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Jadi kalau performing berarti porsi ujrohnya itu disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima. Kemudian kalau non-performing berarti pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Ya. Kalau performing tadi masuk aset lainnya, kalau non-performing administratif. Kemudian cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan atau kontrakon piutang ijarah. Selanjutnya, beban penyusutan amortisasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba rugi. Ya. Ilustrasi jurnal seperti ini. Ya. Jadi pada saat memperoleh aset ijarah, karena asetnya bertambah, ya, berarti aset bertambah di sisi debit. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah karena mungkin kita bayar cash, berarti kasnya berkurang, kas berkurang di sisi kredit, atau rekening kalau misal transfer ya, seperti itu. Jadi memperoleh asetnya dari mana? Tuh. Yang kedua adalah pada saat pengakuan pendapatan ijarah pada tanggal laporan. Jadi ini mengakui pendapatan ijarah. Yang pertama adalah kita mengakui pendapatan berarti pendapatannya bertambah. Pendapatan bertambah di sisi kredit, kemudian debitnya apa? Debitnya adalah piutang sewa, porsi pokoknya, yang kedua adalah piutang pendapatan sewa, porsi ujrohnya. Itu adalah pengakuan pendapatan pada tanggal laporan. Kemudian pada saat penyusutan, pengakuan penyusutan dan amortisasi pada tanggal laporan, berarti kita mengakui adanya penyusutan. Maka debitnya adalah beban penyusutan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Itu bahasa lainnya depresiasi gitu ya. Depresiasi pada akumulasi depresiasi. Depresiasi. Kemudian pada saat penerimaan sewa dari nasabah. Jadi nomor 2 itu baru mengakui pendapatan. Nomor 4 itu benar-benar menerima sewanya. Jadi karena kita, bukan kita, bank menerima sewa dari nasabah, berarti kasnya bertambah,
Kemudian kas bertambah tercatat di sisi debit. Kemudian kreditnya apa? Piutang sewa dan piutang pendapatan sewa. Berkurang ya. Kenapa berkurang? Karena sudah dibayar oleh nasabah. Kemudian kalau saat terjadi biaya perbaikan, maka dicatat sebagai biaya perbaikan debit, kreditnya adalah kas atau rekening. Kalau terjadi tunggakan pembayaran sewa bagaimana? Oh, ada dua kategori nih. Yang pertama, dalam tergolong performing itu masih lancar. Yang kedua, tergolong non-performing atau tidak lancar. Kalau nasabah masih tergolong performing, maka dicatat sebagai piutang sewa, piutang pendapatan di debit, kreditnya adalah pendapatan ijaroh. Kemudian, sedangkan kalau tergolong non-performing, nanti dilakukan jurnal balik pendapatan sewa. Jadi pendapatan ijarohnya di debit, kreditnya piutang pendapatan sewa. Itu kenapa dibalik? Karena tidak lancar. Ya. Kemudian pengakuan atas porsi pokok dan sewa. Debitnya, porsi pokoknya, debit bertambah, kemudian kreditnya pendapatan ijaroh. Kemudian kalau saat pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa, bagaimana? Yang pertama adalah debitnya beban kerugian nilai aset, keuangan, piutang sewa. Kreditnya adalah cadangan kerugian nilai aset keuangan atau piutang sewa. Nomor 8 saat menentukan cadangan sama ya, salah nih sebenarnya. Oke, sepertinya salah, bentar. Nanti saya perbaiki lagi. Ya, kreditnya beban kerugian penurunan nilai aset keuangan, piutang sewa, atau keuntungan penurunan nilai ini. Kemudian kalau misal terjadi penurunan nilai aset ijaroh, bagaimana? Maka kita mengakui sebagai beban kerugian penurunan nilai aset ijaroh. Itu debit, kreditnya apa? Cadangan kerugian penurunan nilai aset ijaroh. Kemudian kalau pada saat memulihkan nilai aset ijaroh, berarti cadangan kerugian penurunan nilai aset ijarohnya di debit, kreditnya adalah beban kerugian penurunan nilai aset ijaroh. Tadi, ya. Ini kalau misal pengalihan aset ijaroh ini ada melalui hibah, berarti akumulasi penyusutan, cadangan kerugian penurunan nilai aset ijaroh, kemudian beban kerugian dicatat di sisi debit, kreditnya adalah aset ijaroh. Kemudian kalau melalui penjualan, ya, kalau melalui penjualan ada kas atau rekening, kemudian akumulasi penyusutan, cadangan kerugian penurunan nilai, dan kerugian atau keuntungan penjualan. Itu misalnya di sisi debit, kemudian kreditnya adalah aset ijaroh. Kemudian apa yang harus diungkapkan dalam ijaroh ini, transaksi ijaroh ini? Yang pertama adalah sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijaroh. Sumbernya dari mana gitu ya? Harus diungkapkan. Kemudian jumlah piutang cicilan ijaroh yang akan jatuh tempo hingga 2 tahun terakhir terus disampaikan juga. Berapa tuh cicilannya yang akan jatuh tempo. Kemudian jumlah objek sewa berdasarkan jenis transaksi ijaroh atau ijaroh mutakhir bitamlik, kemudian jenis asetnya apa, akumulasi penyusutannya berapa, serta cadangan kerugian penurunan nilai jika ada apabila bank sebagai pemilik objek sewa.
Kemudian komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiyah bitamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya. Dan ada kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik apa? Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi itu harus disampaikan berapa. Nah, itu terkait akuntansi untuk ijarah teman-teman semuanya. Sekali lagi, ijarah tadi ada dua, ijarah yang biasa atau ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, nanti silakan saudara dipelajari lebih lanjut, lebih mendalam, saudara baca literatur-literatur. Jika saya ada salah, silakan disampaikan, bisa di komentar di bawah ya, silakan sampaikan. Pak, ada yang salah? Nanti akan saya terima dengan lapang dada. Tuh. Nah, saya kira seperti itu teman-teman semuanya. Saya yakin saudara akan belajar dengan giat. Apapun kondisi saudara, jangan sampai saudara tidak belajar. Ya, karena apa? Karena ya masa saudara tinggal setahun, 2 tahun ya, nggak lama gitu ya, nggak lama. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga saudara diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan yang baik-baik terutama ya, baik-baik. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.